Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa a'adana min barakatihi wa asrarihi wa amadana bi madadihi amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang telah dimudahkan Allah untuk istiqomah i'tikaf dengan Al-Furqan dan ada berkah manfaatnya amin Allahumma. Beberapa pertemuan kita membahas tentang qunut fi subah. Akhirnya kita simpulkan dari riwayat yang ada. Al-riwayat al-waridah al-muta'alliqah bil qunut. Riwayat hadis dari Nabi yang hubungannya dengan qunut subuh. Qunut ini satu, riwayat layak Nabi tidak qunut. Satu, ada riwayat Nabi tidak menggunakan qunut. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, sahabat yang Tariq bin Usyaibah an Abi Malik al-Asy'ari bin Majah dari Abu bin Usyaibah dari Ba'd bin Idris dari Hafiz bin Iyas dari Yazid bin Harun dari Malik al-Asy'ari saat ditolak qultu li Abi, saya tanya sahabat saya, ya Abadi, innaka qad shallaita khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenengan telah pernah jadi makmumnya Nabi. Jadi makmumnya Abu Bakar, jadi makmumnya Abu Umar wa Utsman wa Ali hauna bil Kufah. Nahwa min khamsa sinin, 5 tahun. Fakanu yaknatuna fil fajri, apakah pengalaman Bapak yang pernah menjadi makmum dari makmum tersebut, apakah beliau kunut di salat subuh? Faqala hai bunai muhdathun. Nah, sepengetahuan saya kunut subuh itu barusan dulu ketika saya sempat jamaah dengan Nabi dan CSS enggak dulu. Berikutnya ini ronde pertama, orang itu memberikan informasi yang dia tahu. Oke. Apakah Pak Dika masuk enggak? Tanyanya jam 7 pagi. Oh, enggak ada Pak Dika. Enggak ada. Enggak ada. Sering jam 10 tanya ke sesuatu, Pak Dika ada. Lu kok berlawanan dengan yang pertama? Lu waktunya beda. Beda waktunya. Orang pertama menginformasi dia tahu. Yang kedua juga. Jadi tidak namanya beda informasi, tapi tidak ditemukan berbeda karena waktunya beda. Nah, ini memang pertama kali Nabi tidak kunut sama sekali, baik subuh atau sholat yang lainnya. Oke, tapi kalau hanya dia megang ini toh, berarti nyala-nyalakan yang bukan. Makanya tadi nggak ada.
rawinya Abdullah bin Mas'ud. Makonata Rasulullah SAW fi syai'in minas sholawati illa fil witrina. Pengalamannya Mbak Abdullah bin Mas'ud, setengah tahun beliau Nabi tidak pernah kunut kecuali witir di Ramadan. Wa innahu kana idza haraba yaqsatulihina. Tapi kan dalam kondisi genting dalam pertempuran Nabi kunut di seluruh sholatnya untuk mendoakan kehancuran orang musyrik. Sekarang Palestina gawat. Mesir sudah mulai. Kemudian yang tadi memindahkan orang Palestina Yordan sudah ngamuk. Lebanon sudah mulai. Ini genting-gentingnya di Palestina. Indonesia belum jadi ngirim tentara PBB lagi. Dibatalkan Pak. Sudah Pak saya kemarin dikirim, sudah ada tiketnya, tinggal nunggu jam berangkat, akhirnya di cancel nggak jadi berangkat karena kondisi sangat. Nah, ketika genting Nabi witir di seluruh sholatnya. Nah, kemudian wa ma kona Abu Bakar wala Umar wala Aliyah. Mereka tidak pernah kunut kecuali di Ramadan dan kecuali di saat genting. Nah, ini riwayat yang mengatakan Nabi tidak kunut sama sekali kecuali ada momen-momen tertentu. Tidak boleh megang ini doa. Harus tahu juga riwayat kedua Bukhari yang nutu jami'as sholawati syahron. Nabi kunut selama sebulan seluruh sholatnya, yaitu ketika ini rawinya Anas bin Malik. Ketika Bani Ri'al, Bani Dakwan, Bani Usayyah, Bani Lahyan istama Rasulullah ketika minta bantuan Nabi untuk menghadapi musuhnya, fa'adu bisa langsung akhirnya Nabi mengirim 70 sahabat Ansor kunna musamihim al-qura fi zamanihim. 70 sahabat dikirim ke Qoblah tersebut. Kamu yang Nabi Nahar, kalau siang hari mereka rajin bekerja untuk mencari kayu bakar atau ke kantor atau ke sawah. Waison Nabi kalau malam ada tahajud. Hatta kamu bibiri mauna, setelah dikirim Nabi sampai di mauna, kotaluhum 70 sahabat pilihan-pilihan dibunuh oleh orang-orang tadi itu. Wawadaru bihim, mereka mengkhianati permintaan tadi. Lah saking sedihnya Nabi, akhirnya faqonata syahron, Nabi kunut sebulan penuh untuk mendoakan jenek Qabilah Ri'al, Qabilah Dakwan, Qabilah Usayyah dan Bani Lahyan. Jadi harus tahu riwayat kedua. Ternyata Nabi kunut seluruh sholatnya. Kemudian selain dan juga dia tambah Abu Dawud. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kona tasyabah summa tarakahu. Setelah kondisinya bila sukawanya sudah tidak reda dan ternyata tadi yang bunuh ternyata ada yang masuk Islam, akhirnya Nabi menghentikan kunutnya yang 5 tadi itu. Kemudian riwayat kedua adalah kunut seluruh sholatnya. Tapi ada riwayat Nabi meninggalkan setelah 1 bulan. Riwayat ketiga adalah kunut di dalam sholat subuh sampai beliau wafat. Akhirnya kita lengkap riwayat kita. Mazala Rasulullah SAW
fajri hatta faraqat dunya. Nabi selalu kunut subuh setelah peristiwa di rumah yang subuh diaktifkan sampai Nabi wafat. Akhirnya inilah riwayat yang jelas-jelas kita dapatkan dari para imam kita dan diriwayatkan oleh namanya Mbak Daroqutni Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasyarun yad'u alaihim sumatarakahu. Nabi mendoakan jelek pada bani-bani Qabriyah yang membunuh para sahabat tadi. Wa amma fi subhi falam yajal yaqnut hatta faraqat dunya. Adapun yang subuh Nabi mengaktifkan. Jadi yang paling tahu persis adalah namanya Tarikhus Tasyri', memahami sejarah di syariatnya umum. Kalau hanya pegang yang nomor 1, tidak mau tahu nomor 2 dan 3, mengatakan kunut subuh bid'ah, nggak sah. Bahaya Pak, bahaya. Hanya pegang nomor 1 tok, bahayanya sampai anak cucu Masya Allah. Ya kan itu kan, hanya tahu nomor 1 tok, yang membinakan yang nomor 2, nomor 3. Maka yang paling pas adalah memahami nomor 2. Andaikan sekarang ada masjid yang kunut najilah 5 waktu, alhamdulillah, karena ada solidaritas dengan Palestina dan teman-teman yang dilanda musibah. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengambil yang nomor terakhir, yaitu riwayat yang ketiga hatta faraqat dunya. Saya itu sampai Nabi tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat. Ini yang dibuat pijakan dari Imam Syafi'i bahwasanya kunut subuh adalah benar-benar sunnah Nabi Muhammad SAW dan diaktifkan sampai Nabi wafat. Dan Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau sunnah pada suatu saat kok tidak mengumumkan ke masalah, jadi nggak membinakan, nggak komutasi kalau ngomong, jadi imamnya nggak komutan, ya nggak usah komutan, mau namanya nggak komutan. Nah, inilah yang paling toleran Imam Syafi'i, mengetahui kronologi terjadinya kunut, beliau gunakan yang terakhir dan ngasih hukum sunnah. Kalau memang sendirian, sehingga makna sunnah adalah kalau ditinggalkan lupa, biar payah tetap utuh, ada sujud sahwinya. Karena mengatakan bagian dari sholat. Nah, contohnya lah, rumah ada pintunya tapi gak ada dor pintunya, ya oke, bisa ditempatkan. Akan lebih lengkap kalau ada dor pintunya, dor jendelanya. Jadi posisi dua kunut adalah seperti pintu, dor pintu dalam rumah. Kalau nggak ada, tidak masalah. Tapi itu lengkap, ya sujud sahwi. Jadi tidak tetap seperti atap. Kalau atap kan rukun, rumah nggak ada atapnya, bocoran nggak bisa, tembok nggak bisa. Makanya kunut di dalam Imam Syafi'i seperti daun pintu, daun jendela, namanya sunnah. Kalau memang tertinggal di susul sahwi sehingga bahannya masih utuh. Nah, ini mudah-mudahan kita paham untuk menyikapi problematika di masyarakat sehingga toleran. Berarti saya jangan kekeh yang nomor 1 tok, sehingga tidak melihat riwayat kedua ketiganya membuat permusuhan sampai 7 turunan dan seterusnya. Nah,